Kita doakan mudah-mudahan yang sakit lekas sehat kembali ya. Amin. Coba dicek dulu kebersihannya di kolong mejanya, masih ada sampah atau tidak? Tidak ada. Apa itu kertas sampah? Ya boleh disimpan saja ya. Coba dicek juga kerapihannya, bajunya sudah rapi atau belum? Belum. Ya, kalau yang laki-laki kan berarti harus dimasukkan ke dalam ya bajunya ya, di celana ya. Kalau perempuan tidak perlu ya. Ya, baiklah kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang bisa membantu ibu di depan memimpin teman-temannya? Tidak, minta. Boleh, silakan Dita. Oh, langsung Dita ya. Boleh, silakan Dit. Boleh semuanya berdiri ya di tempatnya masing-masing saja. Ya, boleh. Jiwa raga Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berbakti bagimu negeri, jiwa raga kami. boleh, silakan duduk kembali. Dita, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan melaksanakan tadarus harian seperti biasa ya. Surat yang akan kita bacakan hari ini surat Anas. Ya, hanya surat Anas saja, satu surat. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan Al-Quran kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Dan kita mendapatkan keberkahan semuanya. Amin. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum dimulai, seperti biasa kita lakukan apresiasi dulu, mengulang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari? Tentang puisi ya? Coba, ada yang masih ingat tidak? Pengertian puisi itu apa? Boleh acungkan tangan? Boleh, silakan. Puisi merupakan ungkapan hati atau seseorang atau penyair terhadap Ya. suasana atau kehidupan.
Oh ya, berarti ungkapan hati seseorang atau penyair terhadap suasana atau kehidupan yang dialami ya. Boleh ada lagi mungkin yang punya pendapat berbeda mengenai puisi? Sudah cukup dari Rasti saja? Kalau begitu masih ingat tidak unsur-unsur puisi ada apa saja? Boleh, silakan Sri. Ya. Ya betul, ada unsur fisik puisi dan ada unsur batin puisi. Ada yang masih ingat unsur fisik ada apa saja? Boleh, silahkan. Unsur fisik dimulai dari tipografi ya, Ibu ingatkan lagi. Lalu ada diksi, pilihan kata. Kalau tipografi itu perwajahan puisi ya, maksudnya puisi bisa terbentuk bagaimana saja. Lalu ada diksi, pilihan kata. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa yang digunakan. Ada kata konkret ya, dan ada apa lagi? Ya, ada majas ya, dan lain sebagainya. Lalu ada unsur batin puisi. Ada 4, ada apa saja? Ada yang masih ingat? Lupa ya. Apa yang pertama ada? Iya, ada nada, ada rasa. Ya betul, ada tema, dan satu lagi ada amanat. Ya ada 4 tuh, ada tema, rasa, nada, dan amanat. Itu adalah materi puisi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Lalu hari ini kalian akan belajar menulis puisi ya. Siap tidak? Siap ya. Harus siap dong. Nah, di sini Ibu ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah terbaca? Terbaca ya. Nah, hari ini coba ada yang bisa membacakan kompetensi dasarnya apa? Boleh, Rasti, silakan. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, struktur, dan perwajahan. Iya, betul. Boleh tepuk tangan untuk Rasti. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Ada yang bisa membacakan? Boleh, Rasti, silakan. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur fisik puisi, menulis puisi dengan memperhatikan unsur batin puisi. Iya, ada 2 ya. Namun Ibu tidak menuliskannya satu lagi, yaitu satu lagi indikator yang harus kalian capai hari ini adalah bisa membacakan atau mempresentasikan puisi yang sudah kalian buat nanti, ya. Lalu di sini ada tujuannya. Dilihat dari indikatornya berarti itu ya, kalian akan mampu menulis puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Ada yang tahu tidak teknik akrostik itu apa? Boleh, Rasti, silakan. Dengan nama kita yang dikebawahin. Kayak nama. Dikebawahkan gitu ya. Misalnya ada nama Rasti, berarti huruf awalnya itu digunakan untuk membuat puisi. Ya, betul ya. Betul sekali. Nanti kalian akan membuat sebuah puisi dengan tema yang nantinya sudah Ibu tentukan untuk kelompoknya. Dan kalau misalnya nanti pribadi atau individu, kalian akan Ibu berikan tema yang berbeda. Begitu ya. Itu adalah teknik akrostik. Nah, selanjutnya, betul tadi ini adalah pengertian puisi. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu ada apa nih? Ini, menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Coba Ibu ingin bertanya, kalian kalau menulis puisi itu untuk apa sih? Ya, untuk mengungkapkan perasaan. Coba, Fauzan. Kalau Fauzan sedang bersedih, kira-kira puisi yang akan tercipta seperti apa? Sedih ya? Atau misalnya Hafifah, kalau misalnya kamu sedang bahagia nih, kira-kira puisi yang tercipta akan seperti apa? Iya, akan bahagia ya, akan senang begitu. Jadi dilihat dari kondisi atau perasaan kalian. Atau misalnya kalian ketika melihat ada berita nih, sekarang kan kita sedang dilanda bencana ya. Bencana apa yang sedang terjadi? Nah, gempa bumi. Dari gempa bumi itu kita bisa menghasilkan sebuah puisi. Nah, berarti dilihat dari bagaimana keadaan di sana, kan sangat menyayat hati ya. Nah, berarti kalian bisa membuat puisi dari berita yang kalian lihat atau yang kalian dengar. Paham? Paham ya. Lalu selanjutnya sebentar. Nah, ini unsur fisik juga sudah, unsur batin. Unsur batin tadi sudah disebutkan juga. Nah, namun yang akan menjadi unsur yang akan Ibu nilai nanti hanya ada 5 saja. Ada tema, lalu ada diksi, ada gaya bahasa, ada struktur dan perwajahan atau tipografi ya. Nah, ini gaya bahasa. Coba ada yang bisa membacakan tidak gaya bahasa yang pertama? Boleh, Sri?
Metafora atau kiasan. Ya. Matamu indah laksana bulan sabit. Iya, ini contohnya ya. Ya. Gaya bahasa metafora atau kiasan. Matamu indah laksana bulan Sabit. Atau misal ada contoh lain, apa ya? Contohnya, dunia ini begitu indah laksana surga. Iya. Gitu ya, misalnya seperti di surga. Coba ada yang bisa memberikan contoh lain tidak? Bagaikan misalnya atau apa? Ada? Malu-malu? Misal nih, kalian ketika melihat seorang ibu atau ibu kalian di rumah, kan ibu kalian itu sangat pekerja keras misalnya ya. Nah, kalian, mama itu anugerah terindah yang kumiliki misalnya, gitu ya. Iya. Jadi bagaikan, laksana atau dan lain sebagainya begitu. Itu namanya adalah gaya bahasa metafora atau kiasan. Coba yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Itu personifikasi. Boleh silakan. Di A. Personifikasi yang Ya. menamati seorang hidup. Rerumputan itu melambai-lambai padaku. Nah, rerumputan itu melambai-lambai padaku. Rumput itu bisa melambai tidak? Enggak. Tidak ya, rumput bisa melambai jika apa? Terkena Iya, angin. jika terkena angin. Nah, maka dari itu di sini personifikasi itu adalah benda mati seolah hidup ya. Jadi kita mengiaskan yang mati seolah-olah hidup. Contohnya, misal ada buku Dita nih. Misalnya Dita sedang membaca buku ya. Atau misal bukunya sedang tertutup. Kemudian melihat Dita Dita membuat gaya bahasa seperti ini. Buku itu memanggil-manggilku, serasa ingin dibaca olehku. Nah, padahal kan bukunya masih menutup nih. Iya. Agar misalnya karena menggunakan gaya bahasa, jadi seolah-olah buku ini memanggil-manggil Dita. Padahal buku ini hidup atau tidak? Tidak ya, buku itu benda mati. Lalu yang ketiga, hiperbola. Boleh silahkan. Terbaca tidak? Boleh, silahkan dibaca. Berbola atau berlebihan artinya ya berminat ini. Iya, hiperbola atau berlebihan ya. Contohnya, aku menangis darah ketika melihatmu dengannya. Mungkin tidak seseorang menangis darah. Tidak ya. Atau misal kata Rasti itu, Sri, suaramu menggelegar sampai terdengar sampai caringin. Mungkin tidak. Tidak ya, begitu. Jadi itu adalah hiperbola atau berlebihan. Lalu yang terakhir ada gaya bahasa repetisi atau pengulangan. Coba dilihat dari contohnya apa yang diulang. Iya, kata ibu ya, ibu kau adalah panutanku, ibu kau segalanya bagiku. Nah, boleh kau juga menjadi repetisi di situ ya. Paham mengenai gaya bahasa? Paham ya. Nah, lalu ini adalah tipografi. Terlihat tidak? Coba dilihat, mungkin tulisannya tidak terlihat ya. Di sini ada tipografi zigzag bentuknya. Iya. Ya, zigzag. Lalu di sini ada bentuk apa? Iya, bentuk payung ya. Dilihat juga dari kalian ketika menulis puisinya tentang apa? Iya. Ya. Kalau yang zigzag ini tentang judulnya itu Winka dan Sihka. Kalau dibalik jadi apa? Winka. Kawin kan? Kawin. Kalau Sihka kasih kan? Kasih. Nah, ini sebetulnya begini. Winka. Jadi kawin kan? Iya. Nah, kalau Sihka. Jadi Winka dan kasih. Kasih. Lalu kalau di sini itu ada bentuknya, itu bentuk apa nih? Payung. Bentuk payung ya. Judulnya juga adalah Di Langit Bogor. Seperti kita tahu bahwa Bogor itu Kota hujan. iya, kota hujan, gitu ya. Lalu nih di sini ada orang yang sedang duduk merenung ya. Dilihat juga puisinya tentang apa. Misalnya dia sedang patah hati misalnya atau apa. Lalu di sini juga ada berbentuk hati yang patah ya. Nah, kalau ini sudah jelas pasti tentang patah hati. Nah, lalu di sini juga ada yang bentuk tangga terbalik, ada juga yang bentuk pohon. Jadi nanti ketika kalian menemukan atau ada temanya mengenai laut misalnya, Bu, boleh tidak menggambar laut? Lalu dibuat puisi, silahkan ya. Atau misal Bu, kalau misalnya temanya gunung, boleh menggambar gunung dulu, boleh silahkan. Begitu ya. Ini disebut dengan tipografi atau perwajahan. Nah, lalu di sini ada langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama apa yang harus kalian tentukan? Menentukan tema. Ya, tentukan tema terlebih dahulu. Kira-kira temanya itu tentang keindahan alam kah? Tentang misalnya keagamaan kah? Atau tentang kesedihan? Atau tentang keceriaan dan lain sebagainya. Kalau yang kedua apa ini? Menentukan kata
Iya, menentukan kata kunci. Misal kalian mau membuat sebuah puisi tentang gunung. Kira-kira yang berhubungan dengan gunung itu apa saja? Pohon cemara. Ada pohon, ada awan, ada apa lagi? Air. Ada air misalnya ya, di gunung ada apa namanya mata air dan lain sebagainya. Boleh kalian gabung-gabungkan atau sambung-sambungkan. Lalu yang ketiga, Gunakan gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa yang tadi itu ya. Bisa menggunakan gaya bahasa metafora, personifikasi, ya hiperbola dan repetisi yang tadi. Lalu yang keempat, kembangkan puisi menjadi puisi yang indah ya, menggunakan bahasa yang indah tentunya. Ya. Oke, baiklah itu saja mungkin mengenai materi puisi ya. Berarti tugas kalian adalah membuat sebuah puisi. Siap ya? Siap. Ya. Nah, namun insya Allah ya, baiklah. Sekarang ibu ingin membagi kelompok dulu, ya. Jadi silahkan kalian membentuk kelompok, lalu mejanya juga dibentuk kelompok ya. Boleh membuat lingkaran kecil. Ada 6 kelompok di sini. Langsung ibu sebutkan ya. Kelompok 1 ada Aulia, ada Ilham, ada Meilia, ada Adika, Raihan, dan Hikmah. Ya, kelompok 1 Aulia, Ilham, Meilia, Adika, Raihan, dan Hikmah. Lalu kelompok 2 ada Rasti, ada Pani, ada Rahmawati, ada Bima, dan Marwan. Itu kelompok 2. Kelompok 3 ada Dita, ada Indri, ada Zahra Salsa, ada Hafiz, Wirdan, dan Novaldi. Ya. Lalu kelompok 4 ada Dip'a, Holila, Zahra, Ridho, dan Wahyudin. Kelompok 5 Sarah, Sarkan, Ardi, Fauzan, dan Maharani. Dan kelompok 6 sisanya ya, berarti ada Hamzah, ada Habibah, ada Esti, Firdaus, Syekhan, dan Sri. Ya, di kelompok 6. Silakan bentuk kalimat, bentuk apa namanya kelompok sekarang. Boleh silakan. Boleh nanti apa namanya duduknya bebas saja. Nanti nama kelompoknya kan berdasarkan nanti tema yang ibu berikan. Silakan dibentuk mejanya. Mejanya digabungkan ya seperti waktu itu. Ini jika ada yang lupa ya. Sudah dibentuk? Sudah semuanya? Ya, berarti tidak perlu ibu tulis ya? Iya. Bentar ya. Nah, nama kelompok kalian nanti ditentukan dari gambar apa yang kalian dapatkan ya. Jadi misalnya ketika dipanggil nanti silakan kelompok bunga matahari, berarti ke depan, begitu ya? Siap? Ya.
Perwakilan kelompoknya boleh ke depan. Perwakilan kelompok boleh ke depan. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi 6. Ini ada 6 ya, ada angka 1 sampai dengan angka 6. Nanti berarti gambar yang pertama muncul berarti angka 1, gambar kedua angka 2, dan gambar selanjutnya. Begitu ya? Jadi silakan dipilih. Jangan 2. Coba boleh ya, boleh dibawa. Topinya itu boleh dibuka yang masih menggunakan topi. Sudah siap melihat gambarnya? Sudah. Nah, misalnya di sini ada namanya ya, Gunung Pangrango. Nah, berarti kalian harus membuat puisi dengan namanya Gunung Pangrango. Dan puisi yang dibuat harus sesuai dengan tema yang kalian dapatkan. Ya, berarti yang pertama kelompok 1 nih. Mana kelompok 1? Iya, kelompok bunga matahari, berarti kelompoknya Dipa ya. Lalu kelompok 2 nih. Curug Bidadari. Mana kelompok 2? Iya, kelompoknya Aulia ya dan kawan-kawan. Selanjutnya ini Gunung Pangrango. Coba mana kelompok 3? Iya, kelompoknya Pak Fauzan ya di belakang. Nah, ini kelompok 4. Pantai Parangtritis. Mana? Iya, boleh kelompoknya Rasti. Selanjutnya kelompok Yes, belum ada. Ini apa namanya kelompok 5 Gunung Semeru siapa? Ya, boleh ya kelompoknya Sri. Dan yang terakhir kelompok 6 yaitu Hutan Pinus mana? Iya, kelompoknya Dita ya di belakang dan Indri dan kawan-kawan. Nah, ini berarti kalian harus membuat puisi berdasarkan tema atau gambar yang kalian dapatkan. Kalau dilihat berarti temanya tema apa ini? Alam. Iya, alam ya. Jadi kalian pasti sudah bisa tahu tuh, oh kalau alam berarti bagaimana puisinya. Dan cara mengerjakannya, karena itu ada misalnya Hutan Pinus ada berapa huruf? 10. Ada 10 huruf, silahkan 10 huruf itu dibagi, satu orangnya bisa 2, satu orangnya bisa 3, atau bahkan satu orangnya bisa mendapatkan 1 huruf saja. Nanti kalian gabungkan puisi tersebut menjadi puisi yang padu. Paham? Paham ya? Silahkan mulai dikerjakan. Ibu berikan waktu 20 menit, cukup? Ya, boleh. Tidak ya? Boleh dicoba dulu saja ya. Silahkan mulai dari sekali. Oh ya, sebentar. Lupa ya. Ini ada LHPD-nya ya. Di kertas HPS. Boleh dikerjakan. Terima kasih. Iya gitu. Betul sekali. Ya. Dicoba dulu ya. Dengan gunungnya. Kalau sebenarnya saja hanya 6 huruf ya. Berarti dengan gunungnya ya.
Ini berarti 4 ini ya. Ada yang 4, ada yang 3. Berarti kamu ini. Gejolak apa? Misalkan dari G bisa ada kata apa saja. Gejolak, apalagi? Gejolak. Galau. Galau temanya apa? Iya, namanya. Temanya apa? Ada galau-galau, galau. Siapa yang galau? Oh iya, sungai. Ya, boleh silakan ya, lanjutkan ya. Iya, benar banget. Kamu apa? Dia sama U ya. Mana yang tinggal R? Tidak ada usaha, tapi ada alamnya. Ya ini oh ya, ya misalnya tapi harus berhubungan dengan alam ya, keindahan alam gitu. Ya boleh. Untuk selalu bertemu denganmu, misalnya untuk selalu bertemu denganmu tuh ke gunung itu gitu. Bisa silakan dilanjutkan. Untuk senang saat melihat senang Pertama kali. untuk pertama kali melihat diri Iya. pertama kali melihat diri Misalnya B-nya apa? Sudah terpikirkan belum B-nya? Apa tuh? Bunga itu terlihat sangat indah. U, misalnya U-nya apa? Misal ya, untuk kupandangi terus bunga itu, misalnya gitu atau apa? Ya boleh. Untuk diri. Untuk diri. Iya boleh. Untuk diriku, dirimu. Nah, digabungkan itu ada dirimu, ada diriku ya. Silakan lanjutkan. Ya. Orang kritis pakai T. Baik ya. Orang kritis. Sudah? Oh sudah, baru dibagi-bagi ya. P-nya apa nih? Pesona indah pantai Barangkes. Oh iya bagus. Tuh baru 1 larik tapi sudah bagus. Lalu huruf kedua apa kira-kira? Boleh silakan. Pesona indah pantai Parangtritis. Yang penting Silakan. ada mata. Apa ini? Juru bidadari. Pernah ke juru bidadari? Ya, tidak seindah di media sosial. Coba, sudah menemukan berapa larik? Oh, sudah 4. Berarti masih lumayan ya, tapi sudah 4, sudah banyak. Ya, silakan. Dibagi-bagi tidak hurufnya? Oh ya, nanti tinggal digabungkan. Lalu kalau misalnya ada kata yang kira-kira
kira-kira tidak nyambung dengan yang di atasnya boleh diubah lagi begitu ya. Silakan dulu. Misalnya boleh kan? Udara yang bersih dalam hutan pinus. Iya boleh. Udara yang sangat sejuk. Iya, udara sejuk. Lalu disiapkan kira-kira siapa yang mau membaca puisinya. Boleh semuanya, boleh misalnya hanya 2 orang, hanya 1 orang juga silakan. Ya. Baik. Oh iya. Bagaimana Ridho? Ada berapa huruf? 4. Baru 4 warik tapi dipisah-pisah ya. Maksudnya ya boleh. Nanti kan kalian ketika sudah ada semuanya bisa dibaca lagi. Kalau misalnya tidak nyambung boleh diubah lagi di sini. Boleh. Bentar aku ini dulu masukin. Oh iya negeri lautan. Udara segar. Tambahin. Kayaknya kan Ya baik. Lanjutkan.
yang melihat. Aku yang menikmati gitu. Menikmati setiap Aku yang melihat. menikmati setiap langkah. Aku yang menikmati. Pada hebat. Oh, banyak orang. Boleh pilih yang mana saja. Ini dengan kayu. Dengan ayam. Susah ngomong ya. Gak apa. Tidak apa-apa. Pokoknya tulis aja dulu ya. Nanti setelah ditulis semuanya, kalian baca ulang. Kalau ada yang tidak nyambung, baru direvisi gitu. Ya silakan dilanjutkan. Naluri mah ini ya. Dua lagi ya. Kelompok film bidadari berarti sudah selesai. Kelompok siapa lagi yang sudah selesai? Belum ya? Boleh silakan sebentar. Siapa sudah ada kira-kira yang akan maju? Boleh silakan. Aulia dengan siapa? Ya, silahkan. Hutan pinus sudah selesai? Berapa huruf lagi? Tidak apa-apa. Kata ibu juga dibagi-bagi coba apa namanya hurufnya, jadi cepat selesai kalau dibagi. Mau dibagi? Ya, sok. Ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Hanya satu orang satu huruf. Atau ada yang dapat satu orang 2 huruf ya. Agar cepat selesai. Kalau sudah, Jangan digini berarti. Ini Kan bisa enak. Tuh udah di sini kan. Ya.
Berarti Di sini. Di pohon. sini Di sini dulu. dulu. Jangan. Hari ini, hari yang sangat cerah dan indah. Udara yang sangat sejuk di dalam hutan ini. Teriknya matahari yang menyinari alam. Angin pun berhembus sangat kencang sehingga nan indah untuk dipandang. Juga suka baca. Jangan sayangi hutan pinus. Kebaca Bu. Saatnya nyambung. Angin pun berhembus sangat kencang sehingga membuat daun berjatuhan. Nan indah untuk dipandang. Pohon-pohon pun bergoyang seperti sedang menari. Oh, bagus soalnya sudah ada banyak. Indahnya hutan pinus bagaikan tempat tenang. Naluri alam yang Nyaman bagiku. naluri alam yang mengalir dalam jiwaku. Ungkapan Ungkapan hati. yang tak bisa keluar. Sayangilah. Sayangilah hutan pinus seperti menyayangi ibu. Tapi ini mah di sini mah tulisannya di sini. Sayangilah hutan pinus seperti kau menyayangi. Silakan disiapkan ya. Siap? Udah siap aja berarti? Ya. Tapi yang main dulu aja. Jangan disiapkan. Kamu siapkan juga ya. Jip. Ini Dita dengan Indri. Gak dengan ini. Siapa bentar? Ayo yang lain sambil gini juga. Gini apa? Hatiku apa tadi tuh? Naluri hatiku sungguh berat meninggalkanmu. Gemuruh angin. Misalnya bisa juga loh gemuruh, bergemuruh hatiku. Jadi jangan hanya apa ya, karena G aduh pengennya bergemuruh nih, jadi tulis aja dulu gemuruh, bergemuruh ya, boleh. Atau ada apa? Iya boleh. Kamu pergi kemana Fauzi? Ceritanya ini kalian abis naik gunung gitu, terus meninggalkan gunung, jadi tidak apa namanya, tidak ingin meninggalkan gitu ya. Iya boleh, silakan. Gemuruh angin, ya menyertai kepergianku. O-nya, oh berarti iya. Boleh boleh ya, silakan. Berarti kalian juga sudah itu ya, sudah selesai ya. Disiapkan. Kira-kira siapa yang mau membacakan? Fauzan saja. Oh, sama Sarkan. Boleh, silakan disiapkan ya. Sarkan, tapi jangan malu-malu ya nanti ketika membacakan ya. Aku yakin kamu bisa. Silakan disiapkan. Bagaimana sebenarnya? Nah, sambil kalian menulis, boleh juga sambil ya kalian ulang di ada apa yang belumnya sering kata huruf apa? N O dan E dan coba gunakan Itu bukan seharusnya kalau punya banyak hati, sedih temanya. tidak apa-apa, asalkan apa namanya temanya tetap itu kan, tetap di dalam gunungnya gunung Semeru atau menyentuh banyak hati untuk tidak atau benar menyatu. Nyaman diri. Mungkin ada yang hanya ya. Namun hatiku selalu apa namanya, selalu ingin bertemu dengan Tuhan saya gitu. Untuk sekedar ada juga bilangnya namun diriku ingin selalu bertemu denganmu. Misalnya saya lalu bukan
Bisa sebenarnya juga untuk sekedar menyapamu atau keindahanmu dan sebagainya ya. Nggak boleh sukan kayaknya apa tuh emang itu udah ada eloknya apa emang menjulang tinggi hijau dan hebat. Elok rupamu misalnya elok rupamu apa silahkan bisa sambil itu ya sambil ditulis misalnya dari huruf P ya punya ini loh banyak ya kalau politis masih banyak irama dan alunan sembang yang lebih pernah ombak yang bergelombang yang baiknya lanjut ya. Bagaimana? Berarti siapa yang menjadi perwakilan? Ya, Kalilah dengan sendiri. Boleh silakan mau sendiri atau coba? dengan Ringo. Tidak apa-apa. Wahyu mau ya? Enggak, Bu. Ya baik, sambil menunggu yang belum selesai, siapa yang mau mempresentasikan puisi hasil buatannya? Tadi ada Curug Bidadari, lalu ada Hutan Pinus, lalu ada Gunung Pangrango ya yang sudah selesai. Nah, berarti yang belum selesai itu Pantai Parangtritis, Bunga Matahari, dan Gunung Semeru ya. Kita tunggu. Namun silakan kalau ada yang mau maju sebelum Ibu tunjuk, yang mau maju lebih dahulu siapa? Silakan. Gunung Pangrango? Boleh silakan. Yang lainnya disimak ya. Dengarkan. Ketika temannya sedang mempresentasikan puisinya atau membacakan puisinya, yang sedang duduk boleh menanggapi ya. Misalnya, Bu, puisinya bagus. Atau misal, Bu, sepertinya tadi ada diksi yang kurang tepat dan lain sebagainya ya. Jadi boleh berkomentar. Ya. Silakan suaranya yang lantang ya. Jangan malu-malu dong. Boleh di tengah-tengah. Sebentar. Ya, silakan. Judulnya dulu apa? Suaranya yang lantang ya. Ya, silakan. Idola hatiku saat melihatmu untuk pertama kali ku lihat dia.
indah dan mempesona ungkapan isi hatiku terdengar olehmu. Namun kini aku telah pergi dengan air yang telah melalui seolah-olah menggabung lagi. Pemandanganmu tak bisa dilupakan. Andaikan Ayo lanjutkan. Andaikan ku bisa melihatmu lagi, dan senangnya hatiku. Gambaranmu tak bisa hilang dari pikiranku. Kenapa Pak Wasa? Udah bagus ini puisinya. Runtuhnya hatiku. Kenapa? Si Ridho diam aja. Runtuhnya hatiku. Apakah aku masih bisa melihatmu lagi? Lalu di hatiku sungguh berat meninggalkanmu. Anggur angin menyertai kepergianku. Oh, gunung Padang. Sudah. Oke, boleh tepuk tangan. Jangan dulu. Bagaimana tadi? Bagus tidak? Bagus ya. Hanya saja ketika membacakannya masih mungkin malu-malu ya. Ada yang mau menanggapi, berkomentar? Silakan. Apa Ridho? Oh, suaranya kurang lancar ya tadi ya. Apa? Oh, mau diulang boleh tidak? Boleh, silahkan. Suaranya yang lantang ya. Gunung Pangrango. Gejolak hatiku saat melihatmu. Untuk pertama kali kulihat dirimu. Nah, indah dan mempesona. Ungkapan isi hatiku terdengar olehmu. Namun kini aku telah pergi. Genangan air yang telah kulalui seolah-olah mencegahku pergi. Pemandanganmu tak bisa kulupakan. Andaikan ku bisa melihatmu lagi, dan senangnya hatiku ini. Gambaranmu tak bisa hilang dari pikiranku. Runtuhnya hatiku. Runtuhnya hatiku. Runtuhnya hatiku. Apakah aku masih bisa melihatmu lagi? Naluri hatiku sungguh berat meninggalkan. Sungguh berat meninggalkanmu. Terus siapa yang tertawa? Coba yang tidak ada tertawa. Aneh. Lanjutkan. Runtuhnya hatiku. Apakah aku bisa? Apakah aku bisa? Apakah aku masih bisa melihatmu lagi? Naluri hatiku sungguh berat meninggalkan. Gemuruh angin menyertai kepergianku. Oh, Gunung Pangrango. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya, boleh silakan hutan pinus ya. Kawasan lain kali tidak boleh tertawa ya. Tadi tidak ada yang tertawa kok. Ampun. Hutan pinus tidak boleh tertawa ya. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami mewakilkan kelompok 6 Hutan Pinus. Sebelum membacakan puisi ini, perkenalkan nama saya Dita Septiani. Kami di sini akan membacakan puisi yang bertema alam dan berjudul Hutan Pinus. Hari ini, hari yang sangat cerah dan indah. Udara yang sangat sejuk di dalam hutan pinus. Teriknya matahari yang menyinari alam. Angin pun berhembus sangat kencang, sehingga membuat daun berjatuhan dan indah untuk dipandang. Pohon-pohon pun bergoyang seperti
sedang menari. Indahnya hutan pinus bagiku, tempat ternyaman bagiku. Indahnya hutan pinus. Lanjutkan. Indahnya hutan pinus bagiku, tempat ternyaman bagiku. Indahnya hutan pinus bagiku. Kenapa ini? Indahnya hutan pinus bagaikan tempat ternyaman bagiku. Naluri alam yang mengalir dalam jiwa. Ungkapan hati yang tak bisa kulupakan. Sayangilah hutan pinus seperti kau menyayangi ibumu. Boleh tepuk tangan. Kenapa ada yang lucu? Tadi ini bagaikannya kita mungkin salah baca. Iya, tidak apa-apa. Ada yang mau menanggapi? Atau puisinya sudah bagus, sudah baik? Sudah bagus ya, selanjutnya dari lariknya, dari larik puisinya, dari kata-katanya, diksinya, hanya saja tadi ketika membacakan sama seperti Pak Ozan ya, ada tertawanya, tapi tidak apa-apa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk hutan pinus. Sekian perwakilan kami mewakilkan kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa? Silakan. Hutan pinus sudah, Gunung Pangrango sudah. Curug Bidadari ya? Boleh silakan. Curug Bidadari. Coba didengarkan ketika ada temannya sedang membacakan, tidak ada yang mengobrol ya. Coba diperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan puisi yang bertema Curug Bidadari. Curug Bidadari, cerita di mana aku mencoba bersahabat dengan alam untuk mencari ketenangan dalam hati yang kelam. Raga ini merasakan ketenangan yang amat menenangkan untuk mengobati luka yang amat mendalam. Gemericik air membuat suasana terasa menemani perasaanku yang tak karuan. Burung-burung saling menyaut, indah untuk dilihat dan didengar. Daun yang berlambai-lambai, air yang setiap detik jatuh dari ketinggian. Derap langkah ku jalani, akan ku coba mencintai alam ini. Rasa tenang menyatu dalam diri, ingin ku abadikan momen ini. Dari kelompok kami, ada yang Boleh tepuk tangan dulu dong. Ada yang mau menanggapi? Bagaimana tadi puisinya? Bagus ya, diksinya juga bagus. Boleh silakan kembali ke kursi. Boleh tepuk tangan lagi, boleh. Selanjutnya, Bunga Matahari sudah ya? Siap maju? Boleh silakan siapa yang mau membacakan puisi? Bunga itu terlihat sangat indah. Untuk diriku yang sedang merasa kesepian. Namun saat diriku merasa kesepian, gembiralah hatiku saat melihatnya. Apakah dia merasa hanya sebagai pelampiasan? Manakala aku kesepian, akan kupandangi dia, tanyaku pada diriku. Akankah dia akan selalu menemani hari-hariku? Hampa terasa di ikutan lainnya. Akan kujaga selalu dan rawat dirimu yang indah. Iya, boleh tepuk tangan. Belum dong, boleh berkomentar. Silakan, boleh Andri. Keras. Ya. Kalau lagi baca puisi mah kayak kurang bagus. Kalau lagi baca puisi kurang bagus. Mahnya jangan ada mahnya. Ya katanya tadi puisinya sudah bagus, hanya saja tadi
malu dengan teman-teman ya, karena terbiasa bercanda dan lain sebagainya, jadinya ingin tertawa terus ya. Tapi ibu yakin nanti pasti bisa membacakan sendiri ya. Ya, boleh sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Indri komentarnya. Boleh. Selanjutnya, Gunung Semeru, silakan. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Sri, sendiri. Oh ya, boleh. Sri dan Esti ya. Yang lainnya tolong didengarkan, tidak mengobrol, tidak berisik. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 ingin membacakan puisi yang berjudul Gunung Semeru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Nama saya Esti Sandra Rahayu. Gunung Semeru, engkau menyentuh banyak hati untuk singgah atau sekedar menyapa. Namun aku ingin selalu bertemu denganmu. Udara sejuk menyapa pagi, nyaman, aman, dan asri. Gunung yang menjulang seolah menyempurnakan tanah ibu pertiwi. Serta awan selalu menyelimutimu. Embun pagi berkilau tersirat sang mentari, menarik minat banyak orang untuk mengingatkan ini. Menginjakan kaki, elok rupamu, rumput-rumput bergoyang seakan menari, ungkapan isi hati seolah terpenuhi. Boleh. Siapa yang mau menanggapi? Boleh. Bagus katanya, iya bagus ya, luar biasa. Siapa lagi, ada lagi? Boleh, Indri lagi. Sri kurang semangat bacanya ya. Kalau semangat katanya pasti bagus sekali gitu ya. Tapi luar biasa ya, ini juga sudah bagus, hanya saja kurang semangat. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih ada satu kelompok lagi ya, kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu dulu sebentar ya, satu kelompok terakhir. Coba tolong diperhatikan ke depan sambil menunggu satu kelompok lagi, yaitu kelompok Pantai Parangtritis. Di sini Ibu membuat sebuah puisi juga, bertemakan alam, berjudul Bima Sakti. Bima Sakti itu apa? Bima Sakti. Bima yang sakti gitu ya. Bima Sakti itu semesta kita ya, bumi. Apa namanya, coba dilihat. Bumiku tercinta, dari huruf B-nya. Lalu, inikah yang kau inginkan? Ya. Manusia tak mampu menahan guncanganmu. Apa yang seharusnya kami lakukan? Sesuatu yang mengusik relung hati, akankah segera berhenti? Kami takut, gusar, putus asa. Lalu, tapi bukankah kau inginkan kami untuk kuat? Dan terakhir, izinkan kami menebus dosa dan segala hal yang melukai. Ya, boleh tepuk tangan boleh. Nah, begitu ya, yang kalian buat pun tadi sudah luar biasa sekali, memuat semua huruf yang sudah ditentukan ya. Coba, sulit tidak membuat puisi akrostik? Sulit. Apa sulitnya? Oh, gampang susah. Kenapa susahnya? Apa susahnya? Susah mencari kata. Susah mencari kata. Lalu, apalagi kesusahannya? Susah mencocok-cocokkan atau susah menggabungkan satu kata dengan
satu larik dengan larik yang lain. Kalau mudahnya apa mudahnya? Mudah itu membacanya, tapi tadi bacanya susah juga ya. Kalau membaca puisi itu harus apa? Harus percaya diri. Lalu tidak perlu apa ya? Tidak perlu merasa malu gitu ya. Ketika kalian membaca puisi. Sudah siap? Boleh silakan. Kelompok terakhir ya, kelompoknya Rasti. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Jangan tertawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan puisi tentang keindahan alam yang berjudul Pantai Parangtritis. Pesona indah pantai Parangtritis, alangkah aslinya bagaikan negeri Indonesia. Tempat yang begitu damai dan tenang, alangkah membuat hati merasa senang. Drama ombak yang menggelombang. Pantai yang begitu luas bagaikan samudra, aku ingin selalu menemuimu. Rayuan pohon kelapa yang selalu membuatku ingin menemuimu. Andaikan aku bisa tinggal di sini selamanya, namun takkan pernah terjadi. Getaran alam yang membuat hatiku tentram, terumbu karang yang begitu indah, riamnya hatiku saat itu. Ikan menambahkan suasana pantai, tidak kala aku melihat pantai cantik, ibaratkan pantai yang membuat tergoda. Senja tampak indah menghiasi pantai tersebut. Ya, boleh tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang karena kalian sudah membuat puisi secara kelompok, ya. Dengarkan, mohon didengarkan. Berarti sekarang ada tugas individu, yaitu kalian membuat puisi secara sendiri-sendiri. Kalau tadi temanya tentang alam, sekarang temanya adalah nama kalian sendiri. Misalnya namanya Rasti Barna Wijaya. Nah, Rasti boleh mengambil 2 kata saja, Rasti Barna, ya. Paham tidak tugasnya? Paham. Silahkan dikerjakan sekarang, dikumpulkan juga sekarang. Nanti dengarkan. Kalau namanya kan berarti judulnya nama kalian. Iya. Kalau temanya bebas berarti boleh tentang sakit hati, boleh tentang bahagia, boleh tentang apa dan lain sebagainya, ya. Paham ya? Ibu di kertas Pak. Ini di Pakai nama kan? Nama panjang. nama kamu apa? Nama itu aja ya. Bisa. Nama itu aja. Panggilan belum mencoba. Iya dan Nama panjang ya. Kalau namanya ada 3 kata, pilih 2 kata. Tapi kalau namanya hanya 2 kata, dua-duanya. Yaudah ya. Berapa? Tinggal lagi. Nama panjang. Kalau namanya ada banyak, pilih 2. Kalau namanya ada 3 kata, pilih 2 kata. Misalnya Habibah apa namanya? Siti Habibah. Nah, berarti Siti Habibah. Atau Habibah apa 2 kata? Nurholilah apa? Nurholilah Siregar. Boleh Nurholilah saja. Berarti 2 kata kan? Nurholilah. Digabung apa dipisah Nurholilah? Nur bisa terus KHO-nya dipisah. Ya, berarti Nurholilah boleh. Kurang tidak? Sudah ya? Kalian punya panjang? Marwan apa namanya? Itu mah pendek. Muhammad Saiful Marwan. Langsung saja Saiful Marwan. Aku yang panjang-panjang. Iya, atau sedikit daripada tadi Pantai Parangtritis ayo. Panjangan mana?
Kalau ki apa ya? Biasa. Quran. Mah banyak tuh fana, dunia fana. Kalau ki, coba dicari dulu yang lainnya dulu ya, yang lain saja dulu, yang ki-nya dilewat dulu. Bisa zaman dua kali zaman, tapi kan zamannya bisa zaman apa ya? Bisa dikreasikan, bisa. Ibu, Ya. kan aku Hendriani kan terus kalau misalkan I-nya mau Quran kan Al-Quran Al-nya juga belajar boleh nggak? Oh jadi atau zaman itu mah tidak nyambung nanti ya Quran. Quran saja tidak apa-apa. Ya. Kasih nama dulu. Coba saja dulu, YouTube dulu kamu coba dulu ya. Ridho tidak atau Ridho Sudirga sama kayak Wahyudin apa? Sama Wahyudin Abdillah ya. Coba dulu saja. Coba dulu. Ibu yakin? Boleh silakan. Ini begitu tidak adil. Aku yang selalu kesepian. Menatapmu dalam diam. Boleh. Menatapmu dalam diam. Berarti ini apa namanya temanya tentang kekaguman terhadap seseorang. Boleh silahkan. Menatapmu dalam diam. Zaman ini zaman paling sulit. Ya boleh dikreasikan apa ya? Kenapa? Jangan lah. Bima Sakti, Bima Nur aja boleh. Terima kasih. Oh boleh ini di apa namanya dicopot, Bim? Boleh dicopot? Sejadahnya. Tapi memang mendung ya. Ibu, aku ini 9 bulan malam. Boleh, berarti ya, malam hari ini. Boleh. Yang lain dulu, emang huruf awalnya F. Terus tadinya Bu. Oh, tidak usah, itu aja Muhammad Raihan gitu. Atau kan F bisa Fata Morgana. Susah juga. Ya sudah, boleh itu saja Muhammad Raihan. Finis. Muhammad Ridho. Jangan pakai M gitu, Ridho. Boleh, Ridho Sudirga. Tidak. Panjang tuh karena kamu belum mulai, coba sampai mulai. Itu hanya sedikit. Ini Ibu ambil ya. Boleh. Kata dari apa? R. Rakasia. Rahmat. Rahmat juga bisa tuh Rahmat. Rahmat dari Tuhan. Ya, betul. Betul, Rahmat dari Tuhan. Yang ini boleh diambil? Saya Boleh ya.
Menatapmu dalam diam. Zaman ini sangat penuh dengan kesedihan. Andai aku bisa genggam tanganmu, ya boleh. Haruskah aku menculikmu? Ya boleh dilanjut. Gak apa-apa ibu. Tidak apa-apa. Boleh, boleh. Sangat boleh. Ini. Sudah diberi nama kelompok? Belum. Beri dulu. Sudah selesai ini, Sarah. Tinggal disalin ya Sarah ya. Padahal selesainya di Anakku kan oh iya. Lupa ini. Mana tadi yang mau buat? Selalu ya benar. Terlalu banyak. Iya benar. Rahasia kesedihan selalu iya benar. Itulah sifat Itu tentang kamu sekali ya berarti ya? Ya boleh. Itulah sifat dari Rizky Indri. Indri Rizkiani Bu. Iya, Indri Rizky. Olga tuh yang Indri. Olga sudah sampai mana itu? Baru sampai. Belum Bu. Ya. Sehat? Sudah sehat? Sudah dawas? Belum Bu. Ayo. Curhat aja seperti curhat gitu, tapi menggunakan puisi curhatnya. Atau Sehan misalnya punya seseorang yang dikagumi, boleh itu. Ya. Mas Dan? Rahmawati, ini apa? Pani Padli. kan namanya padu-padu. Iya, jadi Pani Padli saja. Tidak. Dua kata boleh. Itu Siti Rahmawati, Rahmawati saja. Bim, sudah sampai mana Bim? Oh, udah hampir selesai Bim. Segera disalin ya sini. Kita tahu. Nggak bisa ganti nama deh bikin Ganti Pak ya. Sudah ya. Saksa. Ya. Ya, yang dibacakan. Dibacakan dong. Dengarkan. Tadi banyak yang bertanya, kok ini dibacakan tidak? Silakan. Apa namanya puisinya? Nanti kalau sudah selesai tidak dikumpulkan dulu ke ibu, ya. Kalian bawa dulu pulang, ibu berikan waktu beberapa hari, silahkan buat video pembacaan puisi, ya. Puisinya puisi yang sudah kalian buat itu, ya, yang sudah kalian tulis, ya. Jadi divideokan, satu orang satu video, berarti nanti upload ke atau unggah ke YouTube atau ke Google Drive, nanti kirimkan linknya ke ibu, begitu ya. Linknya saja. Kalau videonya terlalu besar nanti ukurannya. Iya, iya betul.
Nah, kalau misalnya kalian malu, ibu malu nanti dilihat banyak orang. Nah, di YouTube-nya kalian di privat, jangan dibagikan ke publik begitu. Ya. 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 Paham tidak tugas individunya? Paham ya? Silakan dilanjutkan. Menulis puisinya. Bisa. Apa dari Muhammad? Apa? Tulis dulu, lebih baik tulis dulu. Apa namanya? Inisialnya ke bawah. Jadi kamu nanti mudah. Tuh si Andika sudah banyak. Muhammad Raihan. M misalnya. Manusia yang berbakti kepada ibunya. Misal ya. Nanti ibu semua. Manusia yang berbakti kepada ibunya. Nggak boleh. Untuk membuat seorang ibu bahagia. Ya boleh dilanjutkan selesai. Ibu, boleh dilanjutkan jadi kalimat ya. Apa Nurulillah? Magas. Tanya apa iya? Magas hewan Unta. Unta untuk sarapan pagi. Yang nyambung dengan kamunya, dengan perasaan kamunya seperti apa? Apa ya? Kan misalnya dari huruf N bisa namaku sangat indah. Untuk diketahui banyak orang. Rasanya tidak cukup satu orang yang mengetahuinya. Bisa seperti itu, ya. Silakan dihapus lagi, nanti kamu buat yang baru ya. Apa coba lihat, Pani? Sudah, tinggal diberi nama, jangan lupa. Ya. Diberi nama, jangan lupa. Pasti ibu minta tolong di kolektif, diambil bagi yang sudah. Oh kamu belum ya? Sepuluh menit lagi ya? Ya, Bu. Boleh. Jika sudah selesai, puisinya boleh dilipat dua, lalu simpan di buku
tulis bahasa Indonesia atau simpan di tas ya, jangan sampai hilang. Nanti kalian boleh mengerjakan atau membuat videonya dimulai dari hari ini. Ibu beri waktu deh, mau berapa lama? 2 minggu? Sekarang hari apa sekarang? Hari Kamis. Kita ada bertemu lagi hari? Boleh, tuh Ibu beri waktu sampai hari Senin. Cukup lama kan? Cukup. Jadi Ibu yakin bisa selesai ya? Bisa. Ya, boleh silakan ya. Ya Wahyu ya. Kalian boleh minta tolong temannya, misalnya videokan aku dong, misalnya lagi baca puisi atau mau pakai tripod, boleh. Bagaimana caranya pokoknya ya. Silakan. Lima menit lagi ya. Kamu banyak punya aku nggak? Udah dulu. Dia mana? Siti, oh iya sih potensinya dia. Iya baik. Kebanyakan kalian menulisnya masih di buku catatan. Nanti silakan dipindahkan ke kertas HPS ya. Sekarang ya nanti yang tidak ada minta ke ibu yang nanti bawa ya. Sekarang dirapikan lagi bangku dan mejanya. Siap ya. Silakan. Dirapikan dulu bangku dan ibu ya. Indri Rizky ya nih, kalau Indri Rizky dong. Indri Rizky Ali aja. Jadi dipulang. Sudah boleh silakan. Kita lakukan refleksi dulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Jadi silakan duduk. Mana ini? Ini ya. Ya sudah, biarkan kosong dulu. Boleh silakan duduk.
refleksi atau evaluasi bersama dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh angkat tangan. Boleh, Rasti, silahkan. Puisi harus dibacakan dengan lantang dan tegas, intonasinya harus jelas. Lalu bisa struktur puisi itu bisa digunakan menggunakan kata majas, hiperbola, dan lain sebagainya. Sudah? Bagus. Lalu ada lagi? Silahkan. Puisi juga bisa mengungkapkan isi hati. Setidaknya kalau misalnya tidak punya cerita bisa diungkapkan melalui cerita di dalam puisi tersebut. Ungkapan isi hatinya sedih, senang bisa diungkapkan dalam puisi. Iya, baik. Boleh tepuk tangan untuk saya dan Rasti ya. Lalu Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini ada kesulitan? Tidak. Tidak ya, mungkin tadi ada kesulitan ketika menyambungkan satu kata dengan kata yang lainnya ya. Tapi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembelajaran puisi hari ini memberikan dampak positif kepada kalian semuanya ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu tunggu link videonya. Lalu nanti ketika pembelajaran selanjutnya kita masih akan mempelajari puisi ya. Hanya saja mengenai musikalisasi puisi. Puisi yang dibacakan atau dinyanyikan dengan musik-musik ya. Itu namanya musikalisasi puisi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup ya? Kalau begitu, seperti biasa kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Jadi silakan ketua kelasnya dipimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya.